Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang presentasi bisnis dan negosiasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Desa Fitri dengan NPM 190183, Rismadi Indria Alfarizi dengan NPM 190184, Barata Fitri Sakti NPM 190186, dan saya sendiri Risma Yulianti NPM 190187, Maulinda Sherly Hanonik NPM 190188, Anissa Pramisdewi NPM 190189, Arini Puspitasari NPM 190190, Aldi Dwi Pamungkas 190191, Muhammad Khairul Miftahudin 190192, dan yang terakhir yaitu Garnis Mahdaliana dengan NPM 190193. Selanjutnya, saya Risma Yulianti akan menjelaskan tentang tujuan presentasi bisnis. Seorang presenter atau pembicara yang melakukan presentasi di hadapan pemirsa atau audiens tentunya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut, seorang presenter perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik yang berkaitan dengan persiapan mental, pemahaman materi yang ingin disampaikan, alat bantu yang digunakan, maupun pemahaman yang baik terhadap audiens. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok. Yang pertama yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Maksudnya yaitu pesan-pesan bisnis yang disampaikan tentu saja harus yang menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar oleh audiens. Dan hindari bentuk-bentuk presentasi yang membosankan, monoton, tidak jelas, dan bahasanya sulit dipahami oleh audiens. Yang kedua yaitu menghibur audiens. Selain memberikan informasi, presentasi bisnis juga mempunyai tujuan untuk menghibur audiens. Artinya, untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Namun demikian, suasana dalam presentasi bisnis juga perlu dikendalikan. Seorang pembicara yang berpengalaman akan mengetahui kapan ia harus mengubah ritme presentasi dan kapan harus memasukkan humor-humor penyegar suasana. Hal yang perlu diingat yaitu bahwa humor yang diselipkan dalam presentasi bisnis hanyalah sebagai selingan dan bukan yang utama. Yang ketiga yaitu menyentuh emosi audiens. Seorang pembicara yang berpengalaman tentunya tahu bagaimana menyampaikan pesan-pesan bisnis yang mampu menyentuh emosi audiens. Dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. Sebagai contoh, seorang pembicara bisa saja menggugah emosi audiens untuk bersemangat, terharu, dalam keprihatinan melalui ekspresi yang dimunculkan oleh si pembicara. Yang terakhir yaitu memotivasi audiens untuk bertindak. Tujuan terakhir presentasi bisnis ini memberikan motivasi kepada audiens untuk melakukan atau bertindak sesuatu sesuai yang dikehendaki pembicara. Dalam memotivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa basi. Dalam arti bahwa apa yang diinginkan pembicara harus secara tegas dan jelas tercakup dalam presentasi. Slide selanjutnya, persiapan presentasi bisnis. Dalam bidang apapun, keberhasilan dapat diraih apabila persiapan dilakukan dengan baik. Begitu halnya dengan presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang baik hanya akan dapat dicapai jika persiapan untuk melakukan presentasi tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal antara lain. Yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan merupakan salah satu syarat penting agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan kepada audiens, tetapi juga akan memberikan citra atau image yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Oleh karena itu, kuasailah materi tersebut dengan baik sebelum melakukan presentasi di hadapan audiens. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Di samping penguasaan materi yang baik, yang juga penting adalah bagaimana seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi pencapaian tujuan dikehendaki. Berbagai alat bantu presentasi bisnis yang dapat digunakan antara lain whiteboard, spidol, overhead projector atau OHP, transparansi, slide komputer, flip chart,
kamera video, tape televisi, dan LCD proyektor. Yang ketiga, menganalisis audiens. Agar tujuan presentasi bisnis dapat tercapai dengan baik, seorang pembicara perlu mengenal siapa yang sebenarnya yang menjadi audiens. Melalui pendekatan, bertanya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, seorang pembicara akan dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya audiens yang dimaksud sehingga dapat melakukan berbagai persiapan antisipatif. Dan yang terakhir, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Agar presentasi bisnis yang dilakukan tersebut dapat mencapai tujuan, seorang pembicara perlu mengenal lebih dekat lingkungan lokasi atau tempat ia akan melakukan presentasi bisnis. Pemahaman terhadap lingkungan atau susunan lokasi untuk presentasi bisnis tersebut akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Misalnya, apakah lokasi yang digunakan untuk presentasi memiliki ruang yang cukup luas, bagaimana tata letak ruangan, bentuk meja dan tempat duduk untuk audiens, dan lain-lain. Saya Rismadi Indria Alfarizi, nomor 184 akan melanjutkan presentasi mengenai alat bantu presentasi bisnis. Pemilihan alat bantu audio visual presentasi yang akan digunakan sangat bergantung pada sejauh mana pembicara mampu menganalisis materi, audiens, maupun suasana lokasi presentasi bisnis. Berbagai alat bantu presentasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, papan tulis. Sarana ini cocok untuk kegiatan seperti briefing, rapat rutin, maupun diskusi kelompok. Kelebihan dari alat bantu ini adalah fleksibilitasnya. Namun, tulisan tangan kadang sulit dibaca. Yang kedua, flip chart. Sebuah papan yang dilengkapi dengan lembaran kertas yang berukuran besar. Kelebihan dari penggunaannya adalah fleksibilitas dan harga yang relatif murah. Namun, pembaca sering menutupi kertas saat menulis. Yang ketiga adalah transparansi overhead projector. Keunggulan alat ini adalah cepat dan murah jika menggunakan fotokopi. Namun, kualitas transparansinya jelek jika file asli ditulis dengan tangan. Yang keempat, slide. Kelebihannya yaitu grafis yang berkualitas tinggi, namun harganya relatif mahal. Untuk yang kelima, papan tulis elektronik. Kelebihannya yaitu fleksibilitas dan koreksi dapat dilakukan dengan mudah. Namun pembicara sering mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya. Untuk yang selanjutnya yaitu video cassette recorder atau VCR. Kelebihannya adalah sangat praktis dan banyak tersedia di perkantoran. Namun, perlu kecermatan dalam memilih peralatan. Untuk yang ketujuh adalah panel LCD. Panel LCD ini memiliki kesamaan dengan layar komputer jenis laptop, yakni transparan. Keunggulannya adalah proyeksi data langsung dari PC secara real time. Untuk yang terakhir yaitu proyektor LCD. Merupakan alat bantu presentasi yang paling banyak digunakan organisasi atau lembaga bisnis maupun non-bisnis. Keunggulannya adalah tampilan data secara real time dan presentasi bisa interaktif. Namun, harganya masih relatif mahal dan kadang ada ketidaksesuaian atau ketidakkompatibelan dengan komputer yang digunakan. Selanjutnya, saya Arini dengan NPM 0190 akan melanjutkan menjelaskan tentang analisis audiens. Dalam menganalisis audiens, pembicara harus mampu menjawab pertanyaan berdasarkan berikut ini. Yang pertama yaitu siapa audiens. Analisis audiens ini berkaitan dengan kepada siapa seseorang itu berbicara. Semakin banyak informasi yang didapatkan, akan semakin mudah melakukan presentasi yang tepat. Yang kedua yaitu apa yang diinginkan audiens. Dengan memahami harapan audiens, pembicara akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan presentasi sebaik mungkin dan dapat memuaskan keinginan audiens. Yang ketiga yaitu di mana melakukan presentasi. Pemahaman tempat presentasi akan membantu menentukan pembicara untuk menyusun strategi yang tepat. Jadi, pembicara akan menempatkan diri di mana dalam melakukan presentasi tersebut. Yang keempat yaitu kapan melakukan presentasi. Waktu yang
baik presentasi adalah pagi hari, sedangkan yang kurang baik adalah siang hari setelah makan siang, karena audiens akan merasa ngantuk. Yang kelima yaitu mengapa melakukan presentasi. Presentasi bisnis dilakukan karena memang ada informasi yang penting yang harus segera dipresentasikan kepada pihak lain atau audiens. Yang terakhir yaitu bagaimana melakukan presentasi. Strategi yang digunakan dalam melakukan presentasi, contohnya seperti menggunakan naskah atau tidak menggunakan naskah. Peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi dilakukan untuk kelancaran sebuah presentasi. Peninjauan lokasi ini mencakup pengecekan alat-alat presentasi sudah siap digunakan atau belum, pengecekan terhadap tata letak ruang yang akan digunakan apakah sudah sesuai dengan keinginan, pengecekan ruangan, dan hal-hal yang perlu disiapkan sebelum presentasi berlangsung. Yang selanjutnya, perkenalkan nama saya Maulinda Serli Hanunik dengan NPM 1901010188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis bahasa tubuh. Ketika melakukan presentasi bisnis, sebenarnya bukan saja ucapan pembicara yang menjadi perhatian. Akan tetapi, munculnya gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan oleh pembicara itu juga dapat memicu sebuah perhatian. Gerakan-gerakan tubuh atau bahasa tubuh atau body language yang dilakukan oleh si pembicara pada saat melakukan presentasi bisnis termasuk dalam salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh pembicara ketika melakukan presentasi bisnis yang pertama yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu bahasa tubuh yang dapat memberikan arti senang, sedih, cemberut, atau marah. Wajah dapat mengungkapkan emosi dirinya dengan polos, apa adanya, tanpa harus ditutup-tutupi. Oleh karena itu, pada saat melakukan presentasi bisnis, seseorang pembicara perlu berlatih bagaimana menampilkan ekspresi wajah untuk mengekspresikan kesenangan, kesedihan, atau kemarahan terhadap sesuatu. Yang kedua yaitu senyuman. Dalam presentasi bisnis, senyum yang polos, tulus, dan tidak dibuat-buat dapat membuat penampilan lebih bersahabat dan membangun hubungan yang lebih akrab dengan audiens. Para pelamar kerja yang tersenyum saat wawancara kerja lebih memiliki peluang untuk diterima daripada pelamar yang menampakkan raut muka yang cemberut, karena suasana kerja yang baik akan dapat terwujud jika para karyawan mudah tersenyum. Ada kecenderungan seseorang akan senang melihat orang lain tersenyum daripada muka cemberut. Oleh karena itu, senyum selama melakukan presentasi bisnis memiliki arti yang sangat penting. Tersenyumlah secara wajar atau secukupnya, tetapi jangan berlebihan, bisa repot nanti jadinya. Yang ketiga yaitu kontak mata. Kontak mata atau eye contact yang efektif dan efisien adalah ciri-ciri profesionalitas pembicara. Menurut Leonardo da Vinci, mata adalah cerminan jiwa. Mata juga menunjukkan apa yang dirasakan dalam hati. Mata yang terbuka lebar menunjukkan keyakinan diri seseorang, sedangkan mata yang setengah tertutup memberi kesan adanya keraguan atau kesangsian. Oleh karena itu, kontak mata yang baik akan membantu penyampaian pesan-pesan kepada audiens. Yang selanjutnya yaitu gerakan tangan. Gerakan tangan pada saat melakukan presentasi bisnis akan dapat membantu pembicara untuk lebih meyakinkan atau memperkuat topik bahasan tertentu. Jangan sekali-sekali menunjukkan ke arah audiens dengan jari telunjuk, karena pada umumnya tindakan tersebut dianggap kurang sopan. Yang selanjutnya yaitu gerakan bahu. Gerakan bahu pembicara dalam melakukan presentasi bisnis menunjukkan kepercayaan diri atau menyerah. Gerakan bahu tegak yang diiringi dengan kepala ke atas untuk menunjukkan suatu sikap yang penuh percaya diri atau siap untuk tampil. Sedangkan bahu yang terkulai yang diikuti dengan kepala menunduk menunjukkan suatu sikap yang kurang bergairah, tidak siap atau menyerah. Yang selanjutnya yaitu gerakan kepala. Gerakan kepala bagi pembicara dapat digunakan untuk menunjukkan sikap setuju atau menolak sesuatu. Misalnya, pembicara menganggukkan kepala atau menunjukkan sikap setuju atau mengiyakan sesuatu. Sebaliknya, pembicara yang menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap tidak setuju atau menolak sesuatu. Yang selanjutnya yaitu cara berdiri.
Presentasi bisnis dapat dilakukan dengan cara duduk, berdiri di atas podium atau berdiri tanpa podium menghadap audiens. Posisi duduk atau berdiri di atas podium dalam suatu presentasi bisnis memberikan kesan yang terlalu formal dan kaku. Oleh karena itu, dalam memberikan presentasi bisnis dapat menggunakan alternatif lain yang terkesan agak santai dan rileks, yaitu dengan posisi berdiri secara bebas menghadap audiens. Dengan posisi berdiri bebas tersebut memberikan keleluasaan atau kebebasan pembicara untuk mengekspresikan kemampuannya menyampaikan pesan-pesan bisnis di hadapan audiens. Cara pembicara berdiri di hadapan audiens merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan presentasi bisnis. Berdirilah dengan bahu secara tegap, tegakkan dada, dan bernafaslah dengan perut. Condongkan kepala sedikit ke depan, bukalah kedua tangan, dan jangan Slide selanjutnya yaitu pengertian rapat bisnis. Rapat bisnis atau business meeting dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun luar kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Umumnya membahas hal yang bersifat rutin. Salah satu faktor yang dapat membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Dalam rapat bisnis, orientasinya pada bisnisnya, namun untuk rapat non-bisnis berorientasi pada selain bisnis, misalnya pada tujuan sosial. Menurut formalitasnya, rapat non-bisnis dibagi menjadi dua, yaitu formal dan non-formal. Keduanya ini ditentukan dengan penyelenggaraan dan tujuan. Yang selanjutnya, keterampilan bernegosiasi. Menurut Hartman, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi. Antara lain, yang pertama, persiapan. Yang kedua, memulai negosiasi. Yang ketiga, strategi dan teknik. Yang keempat, kompromi. Yang kelima, menghindari kesalahan teknis. Yang keenam, persiapan yang baik. Dan yang ketujuh, berlatih. Menghayati peran negosiator. 1. Menggambarkan posisi Anda. Tujuan bernegosiasi adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada pihak lawan bicara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan apa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa negosiasi perlu dilakukan. Anda harus dapat mengendalikan diri dan tahu apa yang perlu untuk dilakukan untuk mendapatkan kesempatan yang optimal. 2. Membuat suatu usulan atau proposal. Jika pihak lawan tidak membuat sesuatu usulan atau proposal yang diajukan dalam bernegosiasi, saatnya bagi Anda untuk mengusulkannya karena akan memberikan konsesi yang terlalu dini oleh pihak lawan dalam bernegosiasi pada babak awal yang berharap munculnya sebuah kesepakatan. Masih ada tawaran berikutnya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam bernegosiasi. 3. Penawaran. Respon yang efektif dan bernegosiasi adalah bagaimana melakukan tawaran bagi pihak lawan dengan cara-cara yang baik. Namun proses negosiasi tidak dapat dilepaskan dengan penawaran, maka gunakan kesempatan proses penawaran dengan semaksimal mungkin. 4. Persetujuan. Suatu kesepakatan tidak hanya terbatas pada hasil akhir dari kesepakatan. Dalam bernegosiasi, proses bernegosiasi yang baik harus mampu menghasilkan keputusan yang baik dan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Tidak ada yang harus dikalahkan atau dirugikan, karena yang terpenting menghasilkan sebuah kemenangan bersama. Yang selanjutnya yaitu menghayati peran negosiator. Yang pertama, tipe-tipe negosiator.
Yang pertama yaitu negosiator curang. Negosiator curang akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan negosiasinya. Yang kedua, negosiator profesional. Negosiator profesional mengetahui apa yang sedang dinegosiasikan dan mengetahui bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya. Yang ketiga, negosiator bodoh. Negosiator bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak agar tidak ada yang keluar sebagai pemenangnya. Yang terakhir yaitu negosiator naif. Adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya.